Bab 1853. Aku hanya tersenyum untukmu. 1. Angelin menghelakan nafas dengan suara yang pelan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu bahwa apa yang dia katakan tidak berguna, dan malahan akan menyinggung orang. Seberapa kuat wanita bergaun polos itu? Dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Dia juga berada di alam ruang waktu, tetapi dia tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari wanita bergaun polos. Karena wanita bergaun polos membunuh orang dengan satu pedang. Tetapi dia juga tahu bahwa 3 orang yang berada di sekitarnya juga tidak sederhana. Ketiganya adalah master puncak alam ruang waktu, dan mereka bukanlah puncak alam ruang waktu yang biasa. Bagi ketiga orang ini, mereka juga bisa membunuh master ruang waktu level yang sama. Dan master alam absolut seperti semut di depan ketiga orang ini. Tapi dia tahu bahwa mereka bertiga pasti tidak sekuat wanita bergaun polos. Hanya berhadapan dengan wanita bergaun polos, mereka barulah tahu betapa mengerikannya dia. Pada saat ini, Raja Siluman ketiga tiba-tiba berkata, "Kalian berdua, aku tahu keberadaan kalian adalah tidak terkalahkan di level yang sama, tapi kekuatan wanita ini seharusnya cukup hebat, jadi jangan meremehkannya." Galvin melirik Raja Siluman ketiga, dan berkata sambil tersenyum, "Selama dia tidak dikanonisasi, aku bisa membunuhnya." Kanonisasi. Raja Siluman ketiga mengangguk, tidak ada aura orang suci di lokasi. Sepertinya wanita ini belum kanonisasi. Tapi, jangan dianggap remeh. Hati-hati, lebih aman. Galvin tertawa terbahak-bahak, di bawah orang suci, memangnya siapa yang tidak bisa aku bunuh? Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempat. Gaby yang berada di samping juga berbalik dan menghilang. Di lokasi, ekspresi Raja Siluman ketiga terlihat tenang dan tidak tahu sedang memikirkan hal apa. Angelin melirik ke Raja Siluman ketiga dan berkata, "Raja Siluman ketiga sengaja memprovokasi mereka." Raja Siluman ketiga melirik Angelin dan berkata sambil tersenyum, "Kamu memang tidak biasa." Angelin terdiam. Raja Siluman ketiga berkata dengan lembut, "Wanita itu sangat kuat, kan?" Angelin langsung menganggukkan kepala. Raja Siluman ketiga tertawa dan berkata, "Menurutmu, apakah dia lebih kuat atau aku yang lebih kuat?" Angelin merasa ragu. Raja Siluman ketiga berkata, "Sepertinya dia lebih kuat." Angelin berkata dengan suara yang serius, "Kekuatan wanita ini adalah sebuah misteri." Saat mengatakan itu, dia melihat ke Raja Siluman ketiga. Raja Siluman ketiga tidak memberitahu mereka tentang peristiwa tetua Dodi dibunuh secara instan adalah ingin membahas sampai sini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Raja Siluman ketiga tertawa dan berkata, "Gadis yang sangat pintar." Ketika mendengar demikian, ekspresi Angelin menjadi murung. Raja Siluman ketiga berkata dengan pelan, "Ada manusia di luar manusia, dan ada surga di luar langit. Mata air keabadian tingkat dewa memang menggoda, tetapi jika lawan terlalu kuat, kerajaan iblis surgawi kita secara alami akan menyerah. Tapi, aku harus melihat seberapa hebat kekuatan wanita ini." Angelin menatap Raja Siluman ketiga. Apakah Raja Siluman ketiga ingin memanfaatkan mereka berdua untuk mengujinya? Raja Siluman ketiga menganggukkan kepala. Jika mereka berdua juga dibunuh secara instan, maka... Ketika mengatakan demikian, dia melirik Angelin, "Nak, bukan kami tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Hanya saja kamu masih belum bisa mengenali beberapa level, jadi beberapa penilaianmu mungkin akan salah. Oleh karena itu, aku perlu menguji kekuatan sebenarnya dari wanita itu. Jika dia hanya master puncak alam ruang waktu yang biasa, maka kita harus balas dendam. Jika dia bisa membunuh keduanya,
maka kerajaan iblis surgawi kita terpaksa harus menderita kerugian ini. Angelin mengangguk dengan pelan, aku sudah mengerti. Jika dia hanya master puncak alam ruang waktu yang biasa. Raja siluman ketiga tertawa dan berkata, aku ingin bunuh dia, dan aku ingin mendapatkan mata air keabadian juga. Berita munculnya mata air keabadian tingkat dewa di dunia klan Yuan menyebar dengan cepat. Untuk sementara, selain alam kuno, kerajaan iblis surgawi dan Small Caves. Di luar langit, ada master misterius yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas ke dunia Yuan. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa mata air keabadian tingkat dewa berada di tubuh Mileye, para master misterius itu segera meninggalkan dunia klan Yuan, pergi mencari Mileye. Klan Ye. Di aula utama, semua master klan Ye berada di sana. Tetapi pada saat ini, ekspresi semua orang sangat serius. Karena terlalu banyak master yang datang selama ini. Semuanya demi mata air keabadian tingkat dewa. Pada saat ini, seorang tetua yang berada di aula tiba-tiba berkata, untungnya, tetua memberikan mata air keabadian tingkat dewa kepada Tuan Muda Mileye. Jika tidak, klan Ye kita akan berada dalam kondisi berbahaya. Semua orang yang berada di dalam aula menganggukkan kepala. Jika mata air keabadian tingkat dewa masih berada di sini, maka klan Ye akan diserang oleh sekelompok master pada saat ini. Jackson Ye yang berada di kursi utama berkata dengan pelan, tidak tahu apakah Tuan Muda Ye dapat menanggungnya. Dia sebenarnya sedikit khawatir, karena kekuatan orang-orang yang datang jauh di luar dugaannya. Pada saat ini, seorang tetua berjubah hitam tiba-tiba muncul di aula, dan tetua berjubah hitam berkata dengan suara yang serius, ketua, aku telah menerima kabar bahwa tuan-tuan misterius itu sedang mencari Mileye. Ketika mendengar ini, ekspresi Jackson tiba-tiba menjadi murung. Seorang tetua tiba-tiba berkata, butuh bantuan kami. Jackson justru menggelengkan kepala, ada senior bergaun polos, kita tidak perlu mengambil tindakan apapun. Jika senior itu tidak bisa menghentikan orang-orang ini, maka kita pergi juga percuma. Saat mengatakan demikian, dia melihat keluar aula dengan kilatan kekhawatiran di matanya, semoga Tuan Muda aman dan sehat. Saat ini, Kristi tiba-tiba berkata, kurasa kita tidak perlu khawatir tentang Tuan Muda. Semua orang menatap Kristi. Kristi ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, menurutku senior bergaun polos itu memiliki temperamen yang baik. Orang-orang ini pergi menyinggungnya, jika dia benar-benar marah, akankah dia menghancurkan alam semesta kita? Semua orang bersambung. Bab 1854. Aku hanya tersenyum untukmu. 2. Di antara bintang-bintang. Di bawah kendali wanita bergaun polos, langit berbintang yang berada di depannya mulai hancur sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya menyatu di depannya. Mileye menatap wanita bergaun polos, perlu mengatakan bahwa saat ini dia sangat terkejut. Metode magis apaan ini? Ruang hampa yang berada di depan Lydia tidak menghilang, tetapi ditata ulang, ini sudah di luar wawasannya. Pada saat ini, sebuah gagang pedang tiba-tiba muncul di depan Lydia. Mileye buru-buru berjalan ke depan Lydia, hanya gagang saja. Lydia melirik gagang yang berada di depannya dan berkata, ruang waktu ini hanya cocok buat gagang pedang. Mileye mengedipkan mata, ruang waktu buat gagang. Lydia menganggukkan kepala, ayo, sekarang pergi buat badan pedang untukmu. Ketika berbicara, dia meraih tangan Mileye dan menghilang. Beberapa saat kemudian, Mileye dan wanita bergaun polos tiba di sebuah dimensi waktu. Namun, dimensi waktu di sini tidak sama dengan yang dilihat Mileye sebelumnya.
Mileye melihat sekeliling. Lydia, dimensi waktu di sini. Lydia tiba-tiba berkata, sungai waktu, ini adalah garis utama alam semesta. Mileye sedikit mengernyit, garis utama. Lydia mengangguk, setiap alam semesta memiliki sebuah aliran sungai garis utama waktu, yang mencatat awal dan akhir alam semesta ini. Sangat sedikit orang yang dapat menempuh akses ke sungai utama ini. Saat berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, tempat kita berdiri sekarang adalah waktu saat ini. Jika kamu maju, kamu akan kembali ke masa lalu. Jika kamu maju lagi, kamu akan pergi ke masa depan. Pergi ke masa depan. Mileye buru-buru melihat ke depan. Dia menemukan bahwa ada hampir ratusan ribu jalan di depannya. Mileye memandang Lydia, dan Lydia berkata dengan lembut, masa depan itu tidak pasti, dan tindakan apapun yang kamu lakukan akan mengarah pada akhir yang berbeda. Oleh karena itu, masa depan itu tidak diketahui, apakah itu benar atau pasti. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Lydia, bisakah kamu mengetahui masa depan? Lydia melirik Mileye, kalau aku mau, aku bisa. Mileye mengedipkan mata, kalau begitu, apakah kamu mau? Lydia menggelengkan kepala. Mileye merasa bingung, mengapa? Lydia menunjuk ke depan dan berkata, kalau aku mau, aku bisa mengubah masa depan apapun. Bahkan menghapus masa depan. Mileye terkejut, lalu tersenyum kecut. Dia akhirnya mengerti dengan jelas. Tak terkalahkan. Lydia tidak terkalahkan. Dia tak terkalahkan sehingga dia hampir termasuk maha kuasa. Mileye tiba-tiba menghela nafas dengan suara yang rendah, seperti yang dikatakan menara kecil, keberadaan seperti kamu seharusnya tidak akan muncul di dunia ini. Pada saat ini, wajah menara kecil berubah drastis, buru-buru berkata, majikan muda, kamu jangan omong kosong. Aku tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu. Aku sumpah demi Tuhan tidak, aku bersumpah dengan menaraku sendiri, aku benar-benar tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Mileye tampak cemberut, Lydia memiliki temperamen yang baik, menara kecil, kenapa kamu begitu cemas? Hati menara kecil agak kacau. Temperamen yang baik, temperamen yang baik. Menara kecil tidak berbicara. Majikan muda sudah mulai omong kosong. Lydia melirik Mileye, sudut mulutnya sedikit melengkung. Mileye tersenyum dan berkata, Lydia, senyumanmu benar-benar indah. Lydia menganggukkan kepala, dan berkata dengan lembut, aku hanya tersenyum untukmu. Mileye tertawa terbahak-bahak, dan meraih tangan Lydia, kurasa aku adalah orang yang paling bahagia di seluruh dunia. Menara kecil yang berada di dalam tubuh Mileye menghelakan nafas dengan suara yang rendah. Ia menemukan bahwa wanita bergaun polos memberikan semua kebaikannya kepada Mileye. Dan dia juga merupakan orang yang paling menyayangi Mileye di seluruh dunia. Selama satu keinginan Mileye, dia bisa menghancurkan semua alam semesta tanpa ragu-ragu. Lydia meraih tangan Mileye dengan punggung tangannya. Dia menatap Mileye, aku akan menempa tubuh pedang untukmu. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Bom! Tiba-tiba, sungai waktu yang berada di sekitar garis utama ini langsung mendidih. Seperti air yang sudah mendidih, sungguh mengerikan. Wajah Mileye tiba-tiba berubah. Lydia, apa yang akan terjadi jika garis utama waktu ini dihancurkan? Lydia menatap Mileye, alam semesta akan runtuh, dan semua makhluk hidup akan musnah. Mileye mengedipkan mata, jangan-jangan kamu ingin menggunakan garis utama waktu ini untuk menempa pedang untukku. Lydia berkata, kurasa tidak masalah kok, tapi kamu mungkin tidak ingin aku menghancurkan alam semesta ini, kan? Mileye segera menganggukkan kepala, iya. Walaupun dia bukanlah orang yang baik,
Tetapi jika karena pemikiran dirinya langsung memusnahkan makhluk hidup di alam semesta ini, dia tetap tidak bisa melakukan hal seperti itu. Lagi pula, ada banyak makhluk hidup di alam semesta ini, dan masih ada banyak teman dan kerabatnya juga. Lydia menganggukkan kepala. Aku tidak akan melenyapkan alam semesta ini. Yang ingin aku lakukan adalah menyerap kekuatan waktu dari garis utama alam semesta ini. Saat berbicara, dia menatap Mileye. Aku ingin menempa sebuah pedang dengan ruang waktu sebagai gagangnya, waktu sebagai bilahnya dan aturan hukum sebagai ujungnya. Pedang ini hanya bisa digunakan kamu sendiri. Ketika mendengar ini, Mileye tiba-tiba menjadi semangat. Mendengar perkataan Lydia, pedang ini pastinya sangat luar biasa. Menara kecil yang berada di dalam tubuh Mileye terdiam sesaat, dan tiba-tiba berkata, mampus. Majikan muda akan bangkit. Selanjutnya, generasi yang hebat akan muncul di dunia. Bersambung.